Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam PA kita, pelajaran kitab Raja-Raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Saya membuat temanya pasti Tuhan pelihara. Ya. Waktu kita membahas Raja Ahab, saya sudah membuat tema Tuhan bekerja keras. Kenapa saya berkata saya buat tema Tuhan bekerja keras? Sebab waktu itu saya katakan bahwa Yerobeam, anaknya Yerobeam hanya dikasih 2 tahun. Tetapi kemudian Baesa memerintah tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka anaknya Baesa juga tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memerintah. Nah, saudara, Ahab ini adalah anak raja. Anak raja sama-sama tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ahab harusnya tidak boleh lama memerintah di dalam kerajaan Israel. Tapi kenapa Tuhan memberikan Ahab kesempatan sampai 22 tahun? Padahal dia adalah raja yang paling jahat, orang yang paling jahat di mata Tuhan. Kenapa Tuhan justru memberikan waktu sampai 22 tahun? Itu karena Tuhan mengharapkan ada perubahan dari Raja Ahab, terutama juga orang Israel. Nah, di dalam perubahan itulah Tuhan sedang bekerja keras. Karena itu zamannya Raja Ahab muncul 2 nabi besar, Nabi Elia dan Nabi Elisa. Kita tahu dua-duanya ini adalah nabi yang paling top, yang sangat terkenal dalam perjanjian lama. Nah, untuk apa 2 nabi ini ada di dalam perjanjian lama zamannya Raja Ahab? Itu menunjukkan bahwa zamannya Raja Ahab, Tuhan kerja keras untuk orang Israel dan untuk Ahab supaya mereka berubah menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dari pasal 18 kitab Raja-Raja, kita ayat 20 sampai 46, juga kita bisa melihat mengapa saya katakan bahwa zaman itu Tuhan kerja keras. Itu bahwa Allah mengharapkan perubahan dari Raja Ahab dan orang Israel. Saudara lihat bagaimana Elia mempertontonkan kuasa Tuhan, supaya orang Israel mengerti bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Allahnya Yakub, Israel, dan Ishak, bukan Baal. Nah, di situ dipertunjukkan Tuhan yang mana yang betul-betul bisa menjawab doanya orang percaya. Tuhan yang mana yang betul-betul ada, hidup. Dan Elia menunjukkan kuasa itu. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah supaya orang Israel mengerti bahwa Tuhan satu-satunya adalah Tuhan. Mereka harusnya bersyukur punya Tuhan Allah yang seperti Tuhan mereka. Mereka tidak justru mencari Tuhan yang lain. Tetapi sayang, orang Israel tetap, dan Ahab tetap tidak berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya di pasal yang ke-16 ayat-ayat terakhir itu saya berikan tema bahwa Tuhan kerja keras. Dari pasal 17 ayat 1 sampai 6, saya membuat tema waktu itu Tuhan bertanggung jawab. Sebab Tuhan memang membuat musibah kelaparan, musibah kemarau 3,5 tahun terhadap orang Israel. Tetapi Tuhan memberi juga jalan keluar bagi Elia, anak Tuhan itu. Nah, itu sebabnya bagi Elia saya buat tema itu bertanggung jawab. Di satu sisi Tuhan membuat masalah terhadap orang Israel, tapi di sisi yang lain
Tuhan bertanggung jawab terhadap anak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 24 ini, saya memberikan tema tadi, pasti Tuhan pelihara. Ini kita melihat bahwa sungai itu, di pasal ini kita sudah melihat sungai itu sudah menjadi kering. Dan Elia sebagai manusia butuh air untuk hidup. Tetapi karena kemarau itu begitu besar, maka sungai itu sudah menjadi kering. Maka Tuhan harus punya rencana baru untuk memelihara Elia. Maka Tuhan membuat rencana baru untuk menyuruh Elia ke Sarfat. Di Sarfatlah dia akan dipelihara oleh Tuhan. Intinya, saya ingin berkata dari pasal ini, dari perikop ini, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan ingin berkata, Tuhan pasti pelihara orang-orang yang benar. Yang menarik adalah yang disuruh Tuhan untuk memelihara Elia adalah janda Sarfat yang juga sedang kekurangan. Bahkan sudah mau mati karena kehabisan bahan makanan. Ketika Elia bertemu dengan janda Sarfat ini, Elia berkata kepada janda itu, tolong buatkan aku sepotong roti kecil. Maka jawabnya perempuan ini, Tuhan, tidak ada roti bagiku. Ini saya sedang mengumpulkan kayu untuk mengolah segenggam tepung yang ada di tempayan. Dan sesudah itu kami akan menunggu mati. Artinya bahwa janda Sarfat ini juga sedang kekurangan. Jadi menarik kan? Tuhan mau melihara Elia, tapi dengan janda yang kekurangan. Nah, saudara, ini menjadi hal yang baik untuk kita pelajari. Tidak harus orang yang kaya yang bisa memelihara kita. Tidak harus orang yang hebat bisa memelihara kita. Tetapi Tuhan berkuasa melakukan banyak hal untuk memelihara hidup kita. Tapi kalau kita membaca Lukas 4 ayat 25 sampai 26, maka kita bisa melihat bahwa janda Sarfat juga adalah orang yang harus dipelihara oleh Tuhan. Sebab di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 25 sampai 26 itu dikatakan seperti ini. Lukas pasal 4 ayat 25 sampai 26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Israel, di tanah Sidon. Saudara melihat bahwa Tuhan berkata, zamannya Elia ada banyak janda di Israel. Artinya Tuhan sebenarnya kalau menemukan janda di Israel seperti janda di Sarfat, tentu Tuhan tidak akan mengutus Elia kepada Sarfat. Tetapi karena tidak ada janda di Israel yang seperti janda di Sarfat, maka Tuhan menyuruh Elia ke janda Sarfat. Perbedaannya di mana? Tentu tentang kepercayaan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka janda Sarfat ini juga adalah salah satu orang yang harus dipelihara oleh Tuhan, yang harus diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini juga adalah janda yang harus dipelihara oleh Tuhan. Janda Sarfat diperintahkan Tuhan, itu tulisannya di pasal 17 tadi, untuk memelihara Elia. Berarti Tuhan berbicara kepada janda Sarfat. Nah, Elia dan janda Sarfat belum saling mengenal. Nah, bagaimana bisa bertemu? Bagaimana klop apa yang harus ditemukan? Bagaimana Tuhan bisa mempertemukan janda Sarfat dengan Elia dan Elia dengan janda Sarfat? Ini menjadi masalahnya.
Elia diperintahkan untuk pergi ke Janda Sarfat, dan Tuhan memerintahkan Janda Sarfat untuk menampung Nabi Elia. Sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Berarti dua-duanya menerima tanda untuk bisa mempersatukan mereka. Apa itu? Apa itu tanda itu? Tentu kita akan melihat tanda itu dari ayat 10 sampai 14. Itu adalah proses di mana mereka berdua bisa sehati menjadi satu rumah kembali untuk bisa sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Elia mendapat pesan dari Tuhan, katanya begini, ketika kamu nanti masuk ke pintu gerbang kota, kamu akan melihat seorang perempuan sedang mengumpulkan kayu api. Nanti kamu katakan kepada perempuan itu, tolong, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum, dan seterusnya. Jadi Elia mendapat perintah. Nanti sampai di sana, nanti kamu akan berkata kepada dia, tolong ambilkan air. Nanti ketika dia mengambil air, katakan juga tolong membuatkan sepotong roti buat saya. Nanti akan jawab seperti ini. Oh, aku tidak punya apa-apa, hanya sedikit minyak di buli-buli dan segenggam tepung di tempayan. Aku akan mengusahakan seperti ini, dan itulah tandanya. Tetapi nanti kamu akan berkata seperti ini, dan dia akan menurut. Maka itulah Nabi Eli, itulah Janda Sarfat. Dan kepada Janda Sarfat Tuhan juga berkata, seperti apa yang menjadi perkataan Elia tadi, itulah tanda bagi Janda Sarfat. Tuhan berkata kepada Janda Sarfat, kamu pergi jam sekian ada di pintu gerbang. Nanti kamu akan menemukan seorang laki-laki, dan dia akan berkata kepadamu, tolong cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku potong roti. Dan dia akan berkata seperti itu. Dan akhirnya nanti dia akan berkata, gongnya itu di ayat 14. Nah, itulah Nabi Elia. Itu adalah tanda dari Tuhan kepada Janda Sarfat. Gongnya itu adalah ayat 14. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan mencurahkan hujan ke atas bumi. Nah, itu yang disampaikan Tuhan kepada Elia, dan itu juga yang disampaikan Tuhan kepada Janda Sarfat sebagai tanda supaya mereka bisa bertemu dengan baik, supaya mereka berdua bisa sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Janda itu terpelihara, tetapi Elia juga terpelihara oleh janda itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang harus mereka dengar supaya mereka terpelihara. Karena itu saya buat di situ bagaimana kita terpelihara. Maka Elia tahu bahwa perempuan itu yang Tuhan maksud dari perkataan itu tadi. Dan perempuan itu pun tahu bahwa itulah Nabi Elia. Pelajaran penting yang harus kita lakukan apa? Supaya Tuhan memelihara kita. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tepi sungai Kerit, dia tidak berkata, Tuhan, tidak ada orang di sana. Tuhan, ada banyak ulo di sana. Tuhan, ada banyak harimau di sana. Enggak. Ketika dia berkata pergi ke tepi sungai Kerit, dia tidak banyak komentar. Dia pergi ke sana. Itu tandanya bahwa dia percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Bagaimana dia menuruti firman Tuhan, itu menunjukkan ketidakraguannya dia terhadap firman Tuhan. Saudara, kalau mau dipelihara oleh Tuhan, maka yang paling pertama adalah kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak boleh ragu-ragu atas pemeliharaan Tuhan. Itu yang paling penting. Yang kedua, bagaimana kita dipelihara oleh Tuhan? Taat kepada firman Tuhan. Itulah sebagai tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan
tanpa ragu-ragu. Ketika kita ragu percaya kepada Tuhan, maka itu juga akan berakibat kepada ketaatan kita. Kita bisa tidak taat, kita bisa taat separuh, kita bisa taat sebahagian. Kenapa? Karena menunjukkan ketidaktaatan kita itu adalah menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tapi sudah lihat, kalau Elia, dia sangat percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, tepi sungai Kerit itu tidak ada orang di sana. Bagaimana Tuhan berkata hanya burung yang akan datang mengantarkan makanan sampai sungai Kerit. Berapa lama itu? Dan ketika Tuhan berkata kepada kepada Elia, pergi ke janda Sarfat. Jelas Elia tahu bahwa janda itu adalah janda yang miskin. Jelas dari firman Tuhan untuk memelihara dia. Jelas bahwa janda itu adalah orang yang tidak punya. Tetapi dia tidak berkata, Tuhan, mengapa janda yang miskin juga yang Tuhan berikan untuk memelihara saya? Mengapa orang seperti ini juga yang kamu kirim untuk memelihara saya? Tidak. Tetapi Elia itu sangat percaya kepada Tuhan. Karena kepercayaannya itu yang tidak pernah ragu-ragu itu, maka dia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tanda orang percaya yang sungguh-sungguh. Dia akan taat sepenuhnya terhadap firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, dalam kondisi situasi yang ada sekarang ini, yaitu zaman corona sekarang, engkau pasti dipelihara oleh Tuhan. Engkau pasti dihindari dari masalah itu. Memang Tuhan mengizinkan masalah, tapi Tuhan bertanggung jawab. Tuhan memberikan jalan keluar dari semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ingin berdoa buat kita semua. Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kalau Elia engkau pelihara, kalau Elia Tuhan pelihara, kami semua orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga pelihara. Kalau hari ini Tuhan memberikan masalah kepada bangsa kami, bahkan kepada dunia corona, tapi kami percaya kepada anak-anak Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Seperti Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada Elia. Karena kami percaya Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Karena itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah kemurahan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Berkati gereja-Mu. Berkati jemaat Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.